Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 67 akan mempresentasikan implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi keju di PT Cheese Block dengan menggunakan software FedSim. Di sini, saya Haikal Al-Fadli dengan PM 2103201195. Saya Malkia Dewi Candini dengan NPM 21189. Kita akan mulai dari pendahuluan. Untuk pendahuluannya, pada penelitian kali ini, objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah implementasi model simulasi sistem dinamis produksi keju yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah kebutuhan akan keju yang sangat tinggi sehingga perusahaan harus memperkirakan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi produksi keju. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mensimulasikan beberapa kondisi dan memilih kondisi tersebut sesuai dengan hasil yang terbaik, sehingga hasil dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki untuk melakukan produksi serta dapat memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk tahap pengumpulan datanya, pengumpulan data yang digunakan dalam praktikum modul 3 ini yang pertama adalah jumlah hewan, permintaan keju, kesediaan keju, kondisi hewan, fermentasi, kualitas susu, permintaan, presentasi peningkatan permintaan, presentasi penurunan permintaan, ketersediaan susu, gagal produksi, dan produksi keju. Dan berikut adalah data aktivitas produksi keju sebagai berikut. Yang pada tahun 2023 terdapat 2.900, 2024 2.625, 2025 2.600, 2026 3.200, 2027 4.000, dan 2028 sebaik 6.000 dengan rata-rata 7.108,33. Lalu untuk CLD atau causal loop diagramnya adalah sebagai berikut, di mana ketersediaan keju dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan produksi keju, dan jumlah permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan dan penurunan persentase. Lalu produksi keju dipengaruhi oleh tiga, yaitu ketersediaan susu, kapasitas produksi, dan produksi gagal. Di mana ketersediaan susu sendiri dipengaruhi oleh jumlah hewan dan kondisi hewan, dan produksi gagal dipengaruhi oleh proses fermentasi dan kualitas susu yang ada. Berikut adalah tahap pengolahan data. Yang pertama ada mulai studi pustaka dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian di sini terdapat data-data tadi yang sudah disebutkan, kemudian pengolahan data menggunakan software FedSim, kemudian verifikasi, validasi, dan hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran, dan selesai dari penelitian ini. Untuk verifikasi dan validasi, model yang dibuat diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Lalu akan muncul sebagai berikut. Untuk validasi, output simulasinya adalah keluarnya data real dan data simulasi, di mana data simulasinya sedang muncul angka sebagai berikut, 3.000, 2.511, 2.559, dan seterusnya. Lalu berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan output simulasi pada S1, S bar dimin A bar per S, yang mana data ini diambil dari rata-rata simulasi dikurang dengan jumlah rata-rata data real dibagi dengan rata-rata jumlah simulasi, didapatkan hasil 0,002339 atau bisa dibulatkan menjadi 0,234%. Lalu pada E2 didapatkan nilai 0,3824 dibulatkan menjadi 38,243%, dan data tersebut diambil dari standar deviasi output simulasi dan output data real. Untuk output simulasi terdapat SFD-nya sebagai berikut. Untuk skenario 1, didapatkan grafik sebagai berikut. Disimpulkan bahwa tahun 2023 hingga tahun 2028 ketersediaan keju yang ditandai dengan garis berwarna biru muda mengalami peningkatan ketersediaan keju. Lalu pada tabel PET, disebutkan pada tahun 2023 hingga tahun 2028 terdapat peningkatan dari 3.000, 2.511, 2.559, 3.144, 4.266, hingga 5.925 unit. Lalu pada skenario 2, didapatkan penurunan ketersediaan keju, dan ketersediaan kejunya secara berturut-turut adalah 3.000, 2.511, 1.779, 804, negatif 414, dan negatif 1.875. Nah, pada skenario 3 didapatkan penurunan ketersediaan keju, di mana hasilnya adalah 3.000, 2.511, 1.968, 1.371, 720, hingga 15 unit. Dan skenario 4 disimpulkan bahwa 2023 hingga 2008 terdapat penurunan ketersediaan, di mana hasilnya
sebanyak 3.000, 2.559, 2.064, 1.515, 912 hingga 295 unit. User interface pada ketersediaan keju adalah sebagai berikut, yang merupakan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang atau dapat disesuaikan dengan pengguna atau user, sehingga permodelan sistem yang dinamis dapat mudah dijalankan oleh pengguna ketika permodelan telah dibuat oleh kreator. Lalu analisa outputnya didapatkan hasil skenario pertama bahwa 2023 terdapat ketersediaan keju secara berturut-turut yang meningkat dari 3.000 hingga 5.925, dan itu merupakan skenario terbaik pada praktikum kali ini. Tapi dari hasil tersebut dapat memunculkan masalah baru, yaitu overload ketersediaan keju. Maka dilakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia agar tidak terjadi overproduksi. Sebaliknya, penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berkala. Untuk kesimpulannya, pada PT Cheese Block dilakukan berdasarkan 4 skenario dengan hasil total ketersediaan keju yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario pertama, karena ketersediaan keju dapat memenuhi permintaan konsumen dan tidak terjadi over demand yang menyebabkan habisnya stok dari hasil skenario lainnya. Total ketersediaan keju pada skenario 1 yakni pada tahun 2023 hingga 2008 secara berturut-turut sebesar 3.000 unit, 2.511 unit, 2.559 unit, 3.144 unit, 4.266 unit, dan hingga 5.925 unit. Berdasarkan suatu barang yang overload dapat menjadi suatu permasalahan yang akan mendatangkan kerugian, yaitu menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kesulitan apabila dalam melunasi tagihan yang datang karena jika pengeluaran keuangan usaha sedang menipis, maka memunculkan masalah baru, yaitu menambah utang usaha pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan overload ketersediaan keju tersebut, maka dapat dilakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berkala. Untuk saran dari penelitian lebih lanjut, yaitu studi kasus seharusnya diberikan sedikit lebih kompleks agar peneliti dapat memahami permasalahan dan dihadapkan apabila menemukan permasalahan kompleks dapat dengan mudah dipecahkan. Sekian dari presentasi jurnal kali ini. Untuk presentasi simulasi adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman, di sini aku bakal mensimulasikan model dari pensim ini di modul 3 dengan program pensim. Ini dimulai dengan ini model. Untuk initial time-nya dimulai di 2023. Selanjutnya 2028, 5 tahun. Unit time-nya diubah menjadi year. Oke. Di sini kita akan membuat variabelnya. Yang pertama yang kita buat adalah variabel dari CLB-nya. So, kita isi dengan produksi keju. Walaupun sebenarnya produksi keju sendiri ini bukan output yang kita cari. Kalau kita tambahkan di sini ketersediaan keju. Ketersediaan keju. Kita tambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi dari ketersediaan keju, karena ini tadi produksi keju dari buah. Kita bikin variabel jumlah permintaan. Lah, permintaan. Oke. Nah, kita tambahkan yang mempengaruhi dari produksi keju ini adalah pertama ketersediaan susu. Dari si ketersediaan susu, itu kita tambahkan kapasitas produksi,
Boleh ya. Kita tambahkan lagi produksi gagal. Karena produksi gagal itu salah satu variabel yang sangat mempengaruhi dari jumlah produksi keju ini. Produksi gagal. Oke. Yang mempengaruhi jumlah permintaan, karena ada persentase peningkatan, ada persentase penurunan. Dari ketersediaan susu ini masih bisa dipecah lagi menjadi kondisi hewan, lalu juga ada jumlah dari hewan tersebut. Hewan di sini bisa termasuk sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Ini reproduksi gagal bisa disebabkan oleh fermentasinya. Fermentasi, lalu ada kualitas yang buruk dari susu. Kualitas susu. Di sini kita buat persediaan produksi keju dihubungkan dengan ketersediaan keju. Permintaan dihubungkan dengan ketersediaan keju. Persentase peningkatan dihubungkan dengan jumlah permintaan. Persentase peningkatan dengan jumlah penurunan. Produksi gagal pada produksi keju. Ketersediaan susu produksi keju. Kapasitas produksi dihubungkan pada produksi keju. Jumlah hewan pada ketersediaan susu. Kondisi hewan pada ketersediaan susu. Fermentasi pada produksi gagal. Susu pada produksi gagal. Kita beri nama, kita beri tanda plus minus ya, yang mengaruhi jumlah penambahan diberi tanda plus, plus, di sini min. Karena produksi gagal akan jumlah produksi. Fermentasi ini, entitas dari fermentasi ini mempengaruhi produksi gagal, kita beri tanda plus. Harus pas di ujung garis, karena kalau tidak akan jadi seperti tadi. Beri tanda plus. Kunci keju, pada ketersediaan keju tandanya plus. Diklik kanan untuk memberi tanda ini. Jumlah permintaan pada ketersediaan keju kita klik tanda min. Persentase peningkatan kita boleh tambah plus. Jumlah persentase penurunan kita beri tanda min. Nah, dari hasil dari cash flow loop diagram dari ketersediaan keju, kita buat model baru. Nah, model ini bernama SFD. Modelnya adalah yang pertama, jumlah permintaannya. Tahan, tahap saja, karena untuk membuat si SFD harus menggunakan yang baru. Ini tadi saya sudah selesai, bisa buat seperti ini. Hapus saja, kita buat SFD. Di sini ada jumlah permintaan. Ini ada ketersediaan keju. Keju.
Video juga dengan menekan ujung ya biar agak gede dikit. Oke. Beri nama peningkatan permintaan. Lebih 2 menit lagi ke sini. Nama penurunan permintaan. Lalu kita beri variabelnya. Yang di sini adalah persentase peningkatan. Peningkatan. Nah, di sini persentase penurunan. Jadi taruh dulu. Akan di sini. Akan di sini. Ya, pasir tadi. Akan lagi dari sini ke sini. Nah, karena jumlah permintaan mempengaruhi ketersediaan keju, kita beri rate lagi di sini sebagai pertama hasil produksi. Hasil produksi. Produksi. Oh, ada gagal produksi. Dari hasil produksi ini yang mempengaruhi ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi. Ini juga ada ketersediaan susu. Sediaan susu. Kalau ke sini, buat lagi jumlah hewan. Di sini ada kondisi hewan. Lebih aromnya. Pada di nama enzim gitu aja. Kita beri nama enzim juga. Itu variabel pada gagal produksi ada yang dapat kualitas susu. Susu yang mempengaruhi susu, lalu juga ada fermentasi. Kalau kita beri arrow dari kualitas susu ini menunjukkan gagal produksi dan fermentasi menuju gagal produksi. Kalau sudah, kita beri equation. Dan equation ini mengacu pada data yang sudah diberikan oleh kakak-kakak lab sekalian. Nah, yang pertama, equation jumlah hewan dan masukkan angka 1890. 1890 dikali dengan 0,4. Oke. Terus pada kondisi hewan tadi tertulis 1950 dikali dengan 0,7. Oke. Tidak boleh menggunakan nada koma, sebenarnya kita harus menggunakan nada titik. Pada kapasitas produksi kita isi 1950 dikali dengan
0,6. 0,6. Lalu oke. Dari kualitas susu kita isi 1890 dikali 0,5. Oke, kepada fermentasi di 1950 dikali 0,4. Nah, pada variabel ketersediaan susu kita berikan jumlah hewan ditambah kondisi hewan. Pada hasil produksi kita berikan variabel kapasitas produksi ditambah dengan ketersediaan susu. Pada gagal produksi kita beri variabel fermentasi ditambah kualitas susu. Nah, pada presentasi peningkatan bisa kita lihat lagi pada notepad. Lihatkan masukkan angka 0,8, penurunan pada angka 0,8 dan peningkatan ke 0,5. Peningkatan dulu kita isi dengan 0,5. Kemudian dengan 0,8. Oke. Nah, kita isi pada peningkatan permintaan. Nah, ya. Kita isi pada jumlah permintaan adalah kita isi dengan angka 3.000. Baik, sudah. Lalu ketika penilaian keju kita isi dengan angka 9 keju plus hasil produksi min gagal produksi min jumlah permintaan. Oke. Lalu ketika sudah kita tekan Ctrl A, ya, tekan simulate. Kita muncul model hash iron gini, nanti kita scan dimasukkan pada laporan. Lalu kita Ctrl A lagi, terus kita Ctrl A lagi untuk kita melihat tabel hasilnya. Simulasi ini. Oh, maaf ini tadi dengan 3.000. Dikurangi dengan ini dikurangi dengan jumlah permintaan. Nah, kita simulate dan lihat tabel. Di sini kita bisa melihat ketersediaan kejunya mengalami penurunan yang cukup drastis. Ketika kita lihat grafiknya, ketersediaan keju adalah grafik dengan warna biru muda, mengalami penurunan grafik yang sangat signifikan. Kita lakukan dengan skenario 2 agar supaya bisa ini. Skenario 2 ada peningkatan keju, mungkin kita bisa skip karena hasilnya sama. Ketika naikkan persentase penurunannya, di sini kita skip peningkatan permintaan karena hasilnya akan menjadi minus lebih banyak. Ketika kita berikan equation penurunan, naikkan equation penurunan, ya, 0,9. Simulasikan. Kita jangan lupa mencet Ctrl A. Di sini masih tetap mengalami penurunan walaupun tidak sesignifikan hasil yang tadi. Tapi hasilnya masih minus. Kita equation lagi. Kembalikan jumlah penurunan menjadi 8. Ini untuk skenario 4. Naikkan jumlah hewan. Jangan jumlah hewan. Kita naikkan kondisi hewan 2 kali lipat.
Nah ini angkanya berarti diganti menjadi 3.900. Oke. Kalau kita simulate, kita kontrol A lagi untuk melihat hasil tabel. Nah, ketersediaan keju mengalami penurunan, tapi tidak begitu signifikan. Dan juga permintaan yang cukup banyak. Di sini masih terjadi sedikit over demand ya. Ini sudah selesai dengan SFD, setelah kita buat view 2 untuk buat user interface. Yang pertama kita output itu levelnya kita isi dengan permintaan, jumlah permintaan. Dan bentuk sebagai grafik. Kita buat lagi output workbench itu kita buat dengan ketersediaan keju. Buat dengan grafik output workbench itu lagi level turunnya hasil permintaan sudah berarti satu ini kita ke jumlah produksi produksi keju. Kita produksi dengan totalnya grafik kita zoom out untuk tidak terlalu mepet sini dengan gagal produksi. Oke, totalnya grafik. Kita masukkan input slider dengan konstan. Jumlah permintaan tadi yang naiknya adalah persentase peningkatan yang from 0 ini 3.000 incrementnya 100 biar tidak terlalu banyak model satu. Oke, persentase peningkatan seperti itu. Nah, di sini ada persentase penurunan. Di sini 1, di sini 100. Incrementnya 1. Sini 0. Mono tadi untuk persentase peningkatannya salah. Di sini 0, di sini 100, di sini 1. Sudah, nah kita bikin ketersediaan keju. Yang mempengaruhi ketersediaan keju adalah jumlah permintaan tadi sudah, akan lebih ke kapasitas produksi. Produksi di sini dari 0, ini 3.000, di sini satunya 100, jadi tidak terlalu jauh. Ya, kita keju, kita sediain susu. Kita bisa skip ini terlebih dahulu, kita pindah ke sini, sel produksi.
dipengaruhi oleh ketersediaan susu 0, 3.100. Oke. Di sini ada jumlah hewan. 0, 3.100. Jadi yang susu masuk kondisi jumlah hewan, lalu kita sini pada kondisi hewan 0, 3.100. Pada gagal produksi dipengaruhi oleh beberapa variabel. Lintasnya adalah fermentasi. Jadi fermentasi di mana ya? Fermentasi, sack, range-nya from 0 hingga 3.000, peningkatannya 100. Kalau ada kualitas susu. Ini kualitas susu. Sebagai masalah dari kegagalan produksi, jadi 3.000, sini 100. Kita kontrol A, kita pergi sentralisasinya, sentralisasi simulate. Bisa kita dapat peningkatan seperti ini. Maaf, ini bisa bergerak. Ini bisa bergerak seperti ini. Mungkin hanya seperti itu dulu untuk simulasi pensim dari kelompok 63 dengan anggota Malkia dan Candiani dengan RPM 2103-2010189 dan saya Haikal Padli dengan RPM 2103-2010195. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.